Pada waktu saya akan berangkat, tiba-tiba dia mengeluh, "Mah, kok aku merasa nggak bisa bernafas?" Seperti itu. Dan saya langsung, entah kenapa ya, feeling saya sebagai seorang dokter, saya langsung deg gitu. Saya dapatkan dia ke tempat tidur, dia seperti orang menggigil dan langsung nggak sadar. Di situ saya merasa hampir tidak berpijak gitu. Karena saya sebagai seorang dokter intensivis, saya tahu kondisi yang terberat yang saya hadapi. Dan ini adalah anak saya. Di depan mata saya, anak saya berkata, "Mama, saya tidak bisa bernapas," terus dia langsung kehilangan kesadaran. Halo, Sobat Headset, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Perkenalkan, saya Dr. Sinta Vera Renata Hutajulu. Saya seorang anestesiologis dan intensivis. Saya bekerja di beberapa rumah sakit, salah satunya adalah Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Saya memiliki 3 orang putri, 2 diantaranya sudah menjadi dokter. Yang pertama dan yang kedua itu dari FKUI, dan yang bungsu itu masih duduk di SMA Santa Ursula. Suami saya, Bapak Effendi Tampu Bolon, adalah salah seorang PNS di suatu instansi pemerintahan. Saya ini selama pandemi COVID-19, hampir 3 tahun, saya memegang 3 ICU di rumah sakit yang cukup besar, dan dengan kapasitas ICU itu bisa sampai 80 bed. Teman-teman headset, pada waktu pandemi COVID-19 varian Delta, itu sungguh suatu keadaan yang sangat berat sekali. Bukan hanya untuk kita semua, tetapi khususnya untuk kami, dokter yang merawat pasien COVID yang sangat kritis. Karena ruang lingkup kerja saya adalah ICU, sehingga pasien-pasien yang saya rawat itu sudah dalam kondisi yang sangat-sangat kritis, antara hidup dan mati. Suka dukanya banyak sekali, dan itu sebenarnya sulit sekali ya diceritakan. Awal COVID, tidak banyak dokter yang mau merawat pasien, terutama pasien COVID yang sangat kritis. Karena apa? Karena kita takut terpapar. COVID itu menular dari udara. Orang sangat takut. Tetapi tugas sebagai seorang dokter ICU, saya memiliki keyakinan bahwa saya harus bersedia merawat pasien-pasien tersebut. Sekalipun taruhannya adalah saya bisa terkena atau saya membawa virus itu ke tengah-tengah keluarga saya. Tapi puji Tuhan, selama saya merawat pasien COVID, saya dan keluarga saya dilindungi oleh Tuhan. Saya mau menceritakan kondisi COVID yang terberat, yaitu pada waktu varian Delta. Saat itu rumah sakit sangat-sangat kewalahan. Pasien itu sangat membludak. IGD seperti ruang rawat. Pasien terhampar di lorong-lorong rumah sakit dengan kondisi yang sangat berat sekali. Terus terang, ICU yang saya tangani, walaupun memiliki kapasitas tempat tidur yang cukup besar, itu pun tidak sanggup untuk merawat semua pasien-pasien itu. Dan kondisi yang masuk ke ICU pun itu juga sangat berat. Tidak jarang dalam satu malam kami harus
mengabarkan kematian kepada keluarga-keluarga. Itu bahkan dalam satu malam yang saya ingat, itu bisa 12 pasien. Berturut-turut, jam demi jam, pasien yang satu pergi diikuti dengan pasien yang lain dan yang lainnya. Dan terus terang itu suatu hal yang sangat berat, bukan hanya pada keluarga pasien, tapi bagi kami juga yang merawatnya. Karena memberitakan kabar kepergian orang yang dikasihi, apalagi dalam waktu yang sangat singkat, itu bukan adalah hal yang gampang. Tapi itulah yang kami hadapi. Dan saya ingat saya pernah visit pasien, saya masuk ke ruang ICU jam 7 pagi. Saya baru selesai memeriksa semua pasien itu jam 4 sore. Tanpa bisa makan, tanpa bisa minum, tanpa bisa ke kamar mandi. Dan ketika keluar dari ruang ICU itu, tubuh itu sudah basah kuyup dengan keringat. Apa yang membuat kita kuat? Bagi saya secara pribadi, saya tahu Tuhan memakai saya untuk menolong pasien-pasien tersebut. Memang tidak gampang, sulit, bukan hanya dari sarana, obat yang pada awalnya tidak ada obat sama sekali yang bisa kita berikan. Sampai akhirnya beberapa obat baru mulai ada, memberikan sedikit harapan untuk bisa menolong pasien-pasien ini. Doa yang tidak putus-putusnya, itu yang selalu saya panjatkan setiap kali saya mengenakan hazmat, memasuki ruang ICU untuk menangani pasien-pasien tersebut. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini pandemi itu sudah hampir berlalu. Tuhan baik, menolong kita, menolong semua umat manusia. Sobat Headset, ketika pandemi COVID-19 di awal-awal tidak ada terapi yang sudah ditemukan untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tapi pada waktu itu 2 tahun yang lalu, mungkin Sobat Headset pernah mendengar tentang terapi plasma konvalesen. Ya, salah satu yang memakai terapi plasma konvalesen ini dengan cukup banyak adalah saya. Bersama-sama waktu itu dengan penemu plasma konvalesen di Indonesia, itu Dr. Monik. Beliau adalah teman saya. Dan melalui terapi plasma konvalesen ini, cukup banyak pasien yang bisa disembuhkan. Salah satunya adalah pasien pertama kami, pasien COVID-19 pertama yang kami rawat, dan kondisinya sangat berat sekali. Hampir tidak terselamatkan. Sudah dibantu dengan ventilator. Pasien ini adalah seorang petugas imigrasi di bandara pada waktu itu, dan dia terpapar pada saat bekerja. Usianya masih cukup muda. Dan karena tidak ada terapi apapun juga, pada waktu itu sangat bersyukur sekali pasien ini bisa mendapatkan plasma ini melalui kerjasama rumah sakit dengan RSPAD. Kami mendapatkan 2 kantong plasma konvalesen. Dan setelah diberikan terapi plasma konvalesen, perlahan pasien ini bisa pulih. Bahkan dengan cepat pada waktu itu ventilatornya bisa dilepas. Memang pro dan kontra plasma konvalesen ini masih terus berlangsung. Tetapi bagi saya pribadi, saya sebagai dokter yang menangani langsung pasien-pasien COVID-19 yang sangat kritis, plasma konvalesen ini sangat banyak menolong. Dan pengalaman saya dalam mengobati pasien yang pertama kali sembuh dengan plasma konvalesen ini, waktu itu saya sempat diwawancarai oleh Metro TV dan ditayangkan 2 tahun yang lalu. Saya agak lupa, mungkin sekitar bulan Agustus kalau saya tidak salah ingat. Dan itu ditayangkan dari mulai proses pembuatan plasma sampai dengan
kesaksian beberapa pasien yang memang disembuhkan dengan terapi plasma konvalesen ini. Sobat Heset, saya mau bercerita sewaktu pandemi COVID yang varian Delta, ketika sangat banyak pasien dan sangat banyak kasus COVID yang dalam satu hari itu peningkatannya sangat luar biasa. Saya mendapatkan suatu tantangan. Mungkin ya ini cukup berat bagi saya sendiri ya. Karena pada waktu itu anak saya nomor 2. Pada waktu anak saya ini sedang koas di bagian penyakit dalam. Dia demam. Hati saya sebenarnya langsung takut, deg gitu. Apakah anak saya terkena COVID? Dan segera saya suruh ke rumah sakit, kita lakukan PCR, puji Tuhan negatif. Tetapi anak saya ternyata mendapatkan infeksi DBD. Ya, kita rawat, dalam perjalanannya ternyata kondisi anak saya cepat sekali memburuk. Pada hari kelima, trombositnya drop. Pada waktu itu sampai di angka 6.000. Saya merawat sendiri anak saya, didampingi dokter penyakit dalam, tapi tidak sedikit pun saya meninggalkan dia. Ya, saya terus ada mendampinginya. Sebenarnya pada hari ke-5 itu secara klinis atau secara penampakan dia mulai merasa nyaman. Dia sudah tidak demam tinggi, karena kalau demam dia menggigil hebat ya. Dan saya ingat sekali pagi itu ketika dia bangun dia bilang, "Mama, aku merasa enakan." Kemudian saya bilang, "Oke, Mama boleh izin periksa pasien ya nak, karena pasien ICU banyak sekali, pasien COVID. Mama harus lihat nih pasien itu." "Oh iya Mama, nggak apa-apa." Ya gitu. Nah pada waktu saya akan berangkat tiba-tiba dia mengeluh, "Mah, kok aku merasa nggak bisa bernafas?" Seperti itu. Dan saya langsung, entah kenapa ya, feeling saya sebagai seorang dokter, saya langsung deg gitu. Saya dapatkan dia ke tempat tidur, dia seperti orang menggigil dan langsung nggak sadar. Di situ saya merasa hampir tidak berpijak gitu. Karena saya sebagai seorang dokter intensivis, saya tahu kondisi yang terberat yang saya hadapi, dan ini adalah anak saya. Di depan mata saya, anak saya berkata, "Mama, saya tidak bisa bernapas," terus dia langsung kehilangan kesadaran. Sesaat saya berkata, "Tuhan, jangan ambil anak saya." Saya bilang, "Jangan ambil. Saya salah apa Tuhan?" Seperti itu, sambil saya berteriak memanggil bantuan. Dan dalam waktu sekejap semua teman-teman dokter datang, bahkan perawat dari ICU langsung datang. Dan saya segera memberikan nafas bantuan. Dan bahkan saya harus melakukan intubasi terhadap anak saya sendiri. Intubasi itu yaitu memasukkan selang nafas ke dalam paru-paru. Pada waktu itu sebenarnya pikiran saya kosong. Ya karena walau bagaimanapun ini adalah anak saya, seperti itu. Dan saat itu teman-teman saya mengatakan biar kami yang tangani, Dok. Tapi saya bilang tidak, saya masih kuat, saya akan tangani anak saya sendiri. Gitu. Sementara di depan saya papanya sudah seperti akan pingsan karena ini adalah kondisi yang kritis. Di saat itu memang hanya ucapan doa yang bisa saya sebut di dalam hati saya, "Tuhan tolong, Tuhan jangan tinggalkan saya, Tuhan aku percaya padamu." Saya bilang, saya seperti kehilangan kekuatan sebenarnya. Tapi saya harus menguatkan diri saya sendiri, saya harus menguatkan suami saya harus menguatkan anak-anak saya, seperti itu. Dan saya hanya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Saat itu pada waktu monitor dipasang saturasi
drop ya, itu di angka 70. Tapi setelah bantuan ventilator nafas dipasang, anak saya perlahan saturasinya naik 100%. Pada waktu itu kami melakukan swab ulang, karena pada pertama masuk kan swab negatif. Tapi karena akan masuk di ICU harus dilakukan swab ulang kembali untuk memastikan bahwa bukan COVID. Anak saya di swab, saya harus di swab juga karena saya harus mendampingi anak saya. Sebenarnya kita rutin di swab karena semua dokter, semua tenaga medis yang menangani COVID kami harus di swab rutin. Seminggu itu minimal 2 kali kami melakukan swab PCR. Dan itu selalu saya negatif. Pada hari anak saya anfal, saya sebenarnya paginya itu sudah dilakukan swab PCR. Sambil menunggu hasil swab anak saya menunggu hasil swab PCR saya. Saya ingat sekali, saat itu kejadian itu sekitar pukul 9 pagi. Saya mendapat kabar hasil swab PCR saya pada hari itu, saya positif. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kalau saya positif, langsung pikiran saya, anak saya pasti positif. Karena saya dampingin anak saya terus-menerus gitu. Hati saya kecut, saya takut kehilangan anak saya. Dan saya takut itu misalnya dia terkena COVID, itu dari saya. Itu rasanya rasa bersalah yang sangat besar sekali. Beban itu ada di pundak saya. Tapi saya berdoa. Karena saya swab PCR saya positif, saya harus masuk karantina. Saya turun ke IGD, saya di karantina, tapi saya minta saya di swab ulang. Saya bilang saya tidak yakin, saya minta di swab ulang. Dan akhirnya saya di swab ulang. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan biarkan swab saya negatif, jangan biarkan swab saya positif. Saya harus nolong anak saya kritis. Kalau saya tidak bisa mendampingi dia, itu akan sangat berat. Apalagi kalau saya positif, itu sangat berat. Saya bilang, Tuhan, tolong saya.